Salam kebajikan, salam Pancasila. Yang kami hormati pimpinan Komisi 13, para senior anggota Komisi 13, dan Prof. Yudian, Kepala BPIP beserta seluruh jajaran. Saya sebetulnya hari ini matriks, Bang Willy. Tapi karena hari ini rapat dengan BPIP dan saya pastikan pasti hadir Bang Ahmad Basara, ya saya tinggalkan sejenak matriks saya untuk menghadiri rapat ini. Dan mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Basara, banyak sesungguhnya kecamuk dalam pikiran saya. Saya nggak tahu mulai dari mana terkait dengan pembahasan ini. Tapi saya pikir sama semangatnya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Basara, bahwa ini sangat penting. Jangan dianggap bahwa pembahasan Pancasila itu hanya cakap-cakap biasa. Bahwa penguatan BPIP itu hanya sekedar formalitas belaka. Apalagi, mohon maaf, kita harus terbuka, ada semacam semacam pemikiran bahwa BPIP ini lembaga yang kalah mentereng dengan kementerian lain. Oleh karena itu saya mewajibkan hadir di sini. Saya pikir seperti yang disampaikan oleh Bang Ahmad Basara, bahwa sesungguhnya kalau kita ulang kembalilah bagaimana sejarah misalnya peradaban manusia, peradaban bangsa, itu kan sesungguhnya kelindan pertarungan ideologi kan, Bang Willy? Bahwa apa yang terjadi dari zaman Adam sampai sekarang itu adalah kelindan pertarungan ideologi. Kalau kita sitir misalnya ngajinya Gus Anwar, kalau dalam kitab suci itu, Adam turun ke bumi, iblis itu langsung deklarasi, minta ditangguhkan usianya sampai akhir zaman untuk menggoda manusia. Itu merupakan deklarasi pertarungan ideologi kan gitu kan. Dan sejarah zaman modern itu seperti itu. Kalau kita belajar lagi bagaimana kelindan sejarah ideologi modern, pasca runtuhnya tembok Berlin, tumbangnya Uni Soviet, seakan-akan kan ideologi kapitalisme Barat mengklaim bahwa mereka pemenang peradaban kan. Francis Fukuyama kan dalam tesisnya The End of History, The End of Ideology, itu adalah klaim bahwa sesungguhnya penguasa peradaban manusia modern sekarang Barat. Walaupun sesungguhnya dikritik ulang oleh Samuel Huntington, Bang Ahmad Basara, yang juga penasihat pertahanan Lyndon Johnson, perang belum selesai. Pasca hancurnya Uni Soviet dan Jerman, musuh ideologi kapitalisme Barat, kata Samuel Huntington sebagai penasihat militer Amerika pada waktu itu, adalah Timur. Timur itu bisa Islam, Timur itu bisa Cina, dan lain sebagainya. Dan Indonesia bagian dari itu. Artinya apa? Bahwa pemenang ideologi peradaban bangsa sekarang saja menganggap bahwa ini perang belum selesai. Problem di Indonesia kan ketika membahas Pancasila, kita tidak sedang merasa berperang. Kita tidak sedang merasa bertarung. Kita merasa baik-baik saja. Coba bayangkan misalnya kalau dalam konteks kekinian, apa yang terjadi di Iran itu terjadi di Indonesia. Misalnya ada invasi militer, apa yang akan terjadi? Jangan-jangan nggak sampai, kalau sekarang udah berapa? 40 hari lebih ya. Dan kemarin gencatan senjatanya gagal total dan akan berlanjut perang setelah 10 hari kemudian kan. Apa yang terjadi kalau itu terjadi di Indonesia? Kenapa Iran bisa kuat? Walaupun diserang dari segala penjuru dengan kekuatan militer yang sangat besar, kenapa bisa kuat? Padahal sudah diembargo bertahun-tahun karena ada kekuatan ideologi. Apa penyebab misalnya Jepang bisa bangkit menjadi negara besar? Padahal Nagasaki dan Hiroshima sudah luluh lantah, sudah nggak punya apa-apa karena ada kekuatan ideologi. Apa penyebab misalnya Cina itu bisa menjadi salah satu negara pesaing Amerika? Bukan karena yang lain, karena ada kekuatan ideologi. Begitu juga dengan negara tetangga kita. Vietnam bertahun-tahun perang saudara, sekarang sudah merangkak maju dan secara ekonomi tinggal nunggu waktu saja bisa mengalahkan Indonesia karena ada kekuatan ideologi. Kalau yang terjadi di Iran atau kalau yang terjadi di Jepang pada saat Nagasaki di Hiroshima dibom itu terjadi di Indonesia, apakah masih ada kemungkinan Indonesia masih ada? Optimisme kita kan seharusnya pasti karena ada Pancasila. Soalan di lapangannya bagaimana sebelum kita masuk ke peta jalan? Sebetulnya Pak Yudian, Pak Prabowo sebetulnya sudah punya kekhawatiran yang sama. Sebetulnya tinggal di-trigger saja ini. Bahwa beberapa tahun sebelumnya dalam salah satu statement Pak Prabowo ketika dia baca salah satu
Nobel terkenal di dunia itu, Goldsmith itu kan, yang itu adalah bagian dari analisis intelijen Amerika kan tahun 2030 kalau Indonesia nggak ditata kelola dengan baik, ini bubar dengan sendirinya. Saya pikir itu yang membuat pembahasan tentang Pancasila ini menjadi sesuatu yang sangat penting, lebih penting dari pembangunan infrastruktur, pembangunan yang bermegah-megah itu. Tanpa bernegara pun kita bisa bangun gedung yang tinggi-tinggi, itu kan tinggal persoalan ilmu teknik sipil saja. Tanpa bernegara pun kita bisa membuat jalan tol sepanjang-panjangnya, tapi kita nggak bisa ber-Indonesia kalau kita nggak punya Pancasila. Dan itu yang bisa membuat nggak usah terlalu berlama-lama 2045 Indonesia emas. Kalau ini nggak kita sikapi secara serius, kita nggak sampai 2025 mungkin negara ini sudah tidak ada. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi, kita harus jujur sampai pada posisi mana kita berpancasila sekarang. Tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad Basara sejarahnya secara dalam konteks hukum, undang-undang dan lain sebagainya. Memang berkali-kali misalnya dalam banyak pertemuan saya mengatakan bahwa pasca reformasi kita ada jeda meninggalkan ini, Bang. Ini dosa jariah dari gerakan 98, Bang. Bahwa pasca 98, padahal kan zaman Bung Karno itu perdebatan ideologi secara filosofis, kan, bagaimana dari mulai sebelum berdiri bangsa ini sampai berdiri bangsa ini perdebatannya kan perdebatan ideologi secara filosofis antara Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Yamin dan lain sebagainya. Zaman Pak Harto itu adalah perdebatan ideologi secara mekanis taktis, kan? Tapi setelah itu kita tinggalkan ini. Sebelum membahas peta jalan, apalagi dalam istilah disampaikan oleh Pak Ahmad Basara, Bu Medi dan lain-lain sebagainya tadi, ini kan harus seperti Google Map, sampai di mana kita sekarang dan mau kemana kita. Makanya perlu kajian secara serius untuk melihat posisi kita sebagai sebuah bangsa berpancasila. Bapak Ibu sekalian, saya melihat pasca reformasi ini ada terjadi pergeseran yang sangat besar, Bang Ahmad Basara, dalam kita berpancasila, dari mulai kita sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai partai politik, sebagai pelaku ekonomi, sebagai pelaku pendidikan, sampai pada elit kekuasaan. Misalnya dalam contoh, apakah rakyat kita masih berpancasila dalam kehidupan bermasyarakatnya? Kalau dulu kita misalnya mengenal gotong royong, kalau dulu Bang Marinus membersihkan paret itu nggak pakai duit, ya bergotong royong seminggu sekali. Ya. Sekarang udah bayar. Kalau ada hajatan, bangun tenda hajatan, itu ya bergotong royong. Ronda itu bergotong royong. Kalau ada satu penduduk itu bangun rumah, ya bergotong royong. Sekarang masih ada enggak? Habis, itu menunjukkan bahwa dalam level akar rumput pun Pancasila sudah sangat kronis, kan? Bagaimana kita sebagai generasi muda misalnya, nggak ada logikanya dulu siswa itu berani berdebat bahkan berpukul-pukulan dengan guru, nggak ada itu. Walaupun kita dipakai rotan, pakai kayu misalnya guru ngaji atau guru sekolah, nggak ada logikanya kita bisa berkonflik secara hukum dengan guru. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat kronis, kanker yang sangat kronis dari kita berpancasila sekarang. Apalagi kalau kita melihat, atau mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, nggak perlu seperti Iran dihujani bom segala macam. Bahwa nggak perlu pakai itu, kita sudah ditaklukkan, Bang. Nggak perlu pakai kekuatan militer, sesungguhnya Indonesia ini sudah ditaklukkan. Cara berbudayanya sudah ditaklukkan, cara berekonominya sudah ditaklukkan, cara berpolitiknya sudah ditaklukkan, bahkan cara berelitnya pun kita sudah ditaklukkan. Jangan-jangan seperti itu. Kalau itu sudah sangat mengkhawatirkan. Ini sudah negara zombie, kan? Seolah-olah saja ini negara ada, padahal sudah menjadi negara taklukan, kan? Ya, enggak. Ya gini, bahwa pada satu titik ini harus kita sampaikan Presiden, ini fardu ain bagi Komisi 13 dan BPIP. Karena Pak Prabowo sendiri sesungguhnya punya semangat itu, bahwa persoalan mungkin beliau dengan kesibukannya agak bergeser fokusnya, kita ingatkan kembali. Karena kalau tidak diingatkan ini bahaya. Misalnya cara berpolitik, apakah cara demokrasi langsung seperti ini bisa menghasilkan kepala daerah berpancasilais? Perlu juga BPIP melakukan riset. Jangan-jangan kepala daerah pasca reformasi, nggak usahlah kita evaluasi cara
kebijakannya apakah Pancasila atau tidak. Jangan-jangan 5 sila itu pun tidak hafal. Orang semuanya dengan pendekatan transaksional dan duit, kan? Dan lain sebagainya. Sehingga kita paham di mana posisi kita, bagaimana peta globalnya, peta pertarungannya, bukan peta jalan lagi nih Bang, peta pertarungan ideologi dunia dan di mana posisi Pancasila. Dan bagaimana langkah kita untuk menuju tujuan 2045 Indonesia Emas tadi. Bahwa kemarin ada tikungan reformasi, agak menikung sebentar, bahkan agak mundur sebentar, nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh kehilangan kompas. Kalau kita kehilangan kompas, kita tersesat terlalu lama dan terlalu jauh. Dan masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Saya pikir temuan ini sama pentingnya ketika Mei Juni 2045, Soekarno, Supomo, Yamin itu dalam lembaga BPUPKI atau Dokuritsu Junbiko Sakai, bentukan Jepang itu merumuskan fondasi. Temuan kita malam ini sama penting sama seperti pertemuan itu. Bahwa harus ada kekuatan tekad kita bersama, khususnya Komisi 13 BPIP untuk mengingatkan bangsa, bukan hanya mengingatkan presiden, mengingatkan bangsa bahwa ada yang salah cara kita ber-Indonesia pasca reformasi. Lihatlah amburadulnya cara kita bermasyarakat, betapa kejinya cara kita berpendidikan, berhukum, bahkan berelit sekalipun, sehingga kita bisa merefleksi secara jujur bagaimana ke depannya. Saya pikir ini pertemuan ini, selain dalam konteks prosedural revisi undang-undang BPIP dan lain sebagainya, saya kadang-kadang cemburu dengan Bang Willy. Seorang personal bisa misalnya buat bulan Bung Karno di Jogja, bulan Bung Sahrir, bulan Bung Hatta, ya kan Bang? Saya kepingin pasca pertemuan ini, kalau nggak ada anggaran dari BPIP, udahlah kita, karena semangat kita bersama, patungan pun jadi. Juni nanti, tapi mudah-mudahan ada anggarannya, Bu, kan? Juni nanti, kita buat bulan Pancasila, kita bahas semua. Cara kita bernegara, kita bahas apakah ekonomi kita berpancasila, apakah politik kita berpancasila, apakah pendidikan kita berpancasila, bahkan apakah sosial budaya kita berpancasila. Tadi lupa mungkin Bang Ahmad Basara menjelaskan bagaimana Trisakti itu kan. Iya. Nanti sesi lain. Berdaulat secara politik, apakah dengan demokrasi langsung kita sudah berdaulat secara politik? Beradab secara budaya, apakah kita sudah beradab secara budaya? Dan mandiri secara ekonomi. Jangan-jangan Trisakti itu sudah jauh sehingga kita kehilangan kesaktian dalam berbangsa. Saya pikir itu momentum dari pertemuan ini. Kalau itu sudah terjadi, saya pikir nanti secara bersama-sama, bulan Juni nanti kita rumuskan bersama, dengan data yang konkret, dengan pendekatan, apakah pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, melihat situasi bangsa ini, kita sama-sama sampaikan kepada Bapak Presiden. Pak, ini ada kondisi real cara kita berbangsa. Kalau ini Bapak nggak selamatkan, apa yang Bapak katakan dulu 2030 Indonesia bubar, ini akan terjadi. Dan saya pikir saya siap menanggung resiko kalau ini menjadi sebuah kesalahan sikap secara pribadi. Nggak apa-apa. Apa kita jadi DPR takut kehilangan jabatan? Tapi yang paling penting kita selamatkan bangsa ini dengan cara mengembalikan Pancasila di Indonesia. Saya pikir itu, lebih kurang mohon maaf. Bila topik walidaya. Assalamualaikum.